Halo Sobat Kritik, kembali lagi di channel TD Digital. Video kali ini kita akan membuat aplikasi menggunakan AI Base 44. Aplikasi yang kita buat yaitu tentang pembayaran SPP digital, teman-teman. Nah, langsung saja seperti biasa, silakan teman-teman masuk di browser, silakan masukkan base44, lalu pilih yang ini, website base44 ya, .com. Nah, ketika sudah seperti ini, sudah masuk di halaman websitenya, teman-teman silakan pilih yang start building, ya. Silakan registrasi atau login. Nah, ketika sudah registrasi atau login, tampilannya seperti ini, tampilan awalnya seperti ini. Lalu teman-teman silakan masukkan promnya atau perintah aplikasi apa yang ingin teman-teman buat. Sebagai contoh, nah di sini saya sudah memiliki promnya, jadi teman-teman silakan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini prompt saya di sini akan saya jelaskan saja. Jadi di sini saya ingin membuat aplikasi pembayaran SPP untuk sekolah ya. Ini sebagai contoh sekolahnya SMK Indonesia. Jadi yang terdiri beberapa poin, ada 6 halaman, yaitu yang pertama itu ada beranda, ada master data ya. Ada data tahun ajar atau periode pembayaran, data biaya SPP, transaksi pembayaran, laporan, serta pengaturan, teman-teman. Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu di sini yang terakhir, saya ingin agar tampilan interface aplikasinya responsif dan modern serta elegan. Kurang lebih seperti ini untuk promptnya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu ketika sudah, kita coba kirim. Nah, ini melakukan start ya, start melakukan seorang berpikir. Jadi di sini proses membuat aplikasinya sementara berjalan, kita tunggu sampai proses aplikasinya atau proses generate codingnya berhasil. Jadi kita tunggu saja, di sini tergantung koneksi jaringan teman-teman juga ya. Oke teman-teman, untuk tampilan awal ya, tampilan pertama ya, jadi kurang seperti ini tampilan yang diberikan oleh AI dari Base 44. Kita coba minimalis dulu untuk promptnya. Nah, ini merupakan aplikasinya teman-teman yang dibuat. Jadi di sini untuk aplikasinya ada data beranda, data kelas ya. Ada halaman menu beranda, data kelas, data siswa, time ajar, BSPP, input pembayaran, riwayat pembayaran, laporan dan pengaturan. Oke, untuk halaman dashboard kurang lebih seperti ini. Di sini ada beberapa yang ditampilkan, yaitu dari total siswa aktif, total kelas, pembayaran bulan ini, estimasi tunggakan, ya, ada juga aksi cepat. Di sini kita bisa melakukan penginputan cepat. Lalu di sini pembayaran terbaru, teman-teman ya. Oke, kita coba dulu untuk fitur halaman-halamannya ini. Yang menu pada halaman apakah semuanya berfungsi normal. Kita coba pada data kelas. Nah, di sini data kelasnya muncul ya. Di sini oke, namun untuk warnanya ya, untuk warna aplikasinya itu di dalam itu kuning. Jadi kita ingin merubah warnanya. Oke, kita coba ini datanya, yang data daftar kelasnya. Ya, kita coba hapus terlebih dahulu. Nah, di sini datanya bisa terhapus, teman. Sebagai contoh kita simpan satu. Nah, ini kita coba edit. Nah, ini warnanya ya, nanti kita ubah warnanya. Oke, di sini misalkan RPL2. Oke, ini berubah RPL2 ya, kita hapus saja. Oke, nah lalu kita coba tambahkan. Nah, ini warnanya kuning, jadi tidak terlalu kentara ya. Nanti kita ubah untuk prompt selanjutnya, namun kita perhatikan terlebih dahulu semua apakah fiturnya berfungsi agar kita tidak terlalu banyak melakukan pengiriman prompt. Ya, oke, di sini sebagai contoh kita pilih. Oke, tingkat ini 10, jurusan TKJ ya, atau bisa singkat atau panjang ya, TKJ saja. Nah, sini nama wali kelasnya contoh. Lalu di sini kapasitas atau jumlah siswanya. Lalu di sini tahun masuk ya, kita bisa edit ya. Di sini sebagai contoh 2024 saja. Lalu statusnya aktif ya, kelasnya kita simpan. Nah, di sini kelas bertambah 2 teman-teman ya. Di sini ada muncul ya. Oke, kita lanjut di data siswa. Untuk data siswa masih belum dibuatkan.
Oke, kita kembali, coba kembali. Jadi data siswa tahun ajar masih 404, halamannya belum dibuatkan. Oke, sorry, saya salah klik ya teman. Langsung aplikasinya saja. Ini ya, tadi kita buat. Nah, jadi kita pilih pengaturan juga belum dibuatkan. Oke ya, perulang di sini. Jadi sini kita masukkan perulang, jadi fungsikan semua halaman. Nah, kurang lebih seperti ini untuk from selanjutnya. Jadi sini saya ingin fungsikan semua halaman mulai dari beranda sampai pengaturan sesuai dengan form awal, teman-teman. Di sini fungsikan semua fiturnya, dan untuk warna kuning ubah agar tulisan jelas. Oke, kurang seperti ini untuk formnya. Jadi teman-teman silahkan disesuaikan nanti ya, apa saja kendalanya atau masalahnya yang ingin diubah teman-teman atau ingin diperbaiki. Ketika sudah, teman-teman silahkan kirim formnya. Jadi saran untuk pengiriman form itu jangan terlalu banyak ya, karena kita memiliki limit atau memiliki batas ya. Jadi ini sebagai contoh saja, ini kita kirim. Nah, di sini kita tunggu proses perbaikannya selesai. Oke teman-teman, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Namun kita perhatikan apakah semua fiturnya sudah berfungsi. Untuk halaman laporan kita coba. Nah, di sini sudah berfungsi ya laporan. Nah, ini warna kuningnya masih ada ya. Kita kelas. Nah, di sini masih warna kuningnya masih belum dihapus. Nah, oke, kita biarkan saja terlebih dahulu. Jadi di sini ada ya. Oke, di sini kita lihat ada nama, tingkat, jurusan, wali kelas, siswa, status, aksi, teman. Oke, sama ya. Ini kita lihat. Jadi juga ini warna kuning ya. Oke, nanti kita coba lakukan hapus atau perbaikan. Oke, nah kita coba dulu untuk datanya. Itu siswa, ada kelasnya ada 2 tadi ya. Kita input, kita pilih kelas. Di sini kelas sudah kita lakukan tadi input, lalu kita pilih data siswa kita coba hapus ya. Oke, nah sini datanya terhapus, kita pilih. Sini juga ada data kelas ya, sesuai dengan yang ada di halaman kelas atau yang diinput. Nah, di sini sebagai contoh kita isi saja. Oke, untuk pengisiannya kurang lebih seperti ini. Ada NIS, nama lengkap, kelas, jenis kelamin, dan berikut ada alamat, ada nama orang tua atau wali, lalu nomor telepon, lalu di sini ada tahun masuk ya, kita sesuaikan tahun masuk sebagai contoh 2024, lalu status siswanya aktif, lulus, pindah, dan keluar, teman-teman. Oke, kita pilih aktif, kita simpan. Nah, ini datanya masuk, teman-teman, kita lihat. Nah, ini untuk datanya belum ada ya, Siti tidak ada kelas. Coba kita edit, kita pilih kelasnya terlebih dahulu, status aktif. Nah, ini ada ya kelasnya, kita coba. Nah, oke, muncul ya. Lalu ada tahun ajar di sini, kita bisa pilih ya. Tahun ajar ada 2024, ada 2024 sampai 2025 atau 2025, kita tambahkan sebagai contoh tahun ajar. Oke, di sini kita bebas saja pilih ya. Sebagai contoh yang misalkan dari 2025 bulan 1 dia sampai di kita pilih 2026 dari 2025. Ini oke, sebagai contoh ya. Ini sampel saja. Ini untuk semesternya ganjil genap ya, tidak bisa pilih ganjil, kita pilih aktif, keterangan juga bisa kita isi, lalu kita pilih simpan. Nah, di sini kurang lebih seperti ini. Untuk hasilnya ada ya, aktif. Oke, nah di sini kita pilih masuk di pembayaran SPP. Coba kita cek. Nah, di sini kita hapus saja. Oke, kita pilih ini, contoh hapus. Oke, kita pilih tambahkan. Nah, di sini
tahun ajar kita pilih yang 2024, kita pilih yang 2024 2005 ya, atau 2025 2006. Lalu kita pilih tingkat kelasnya, lalu di sini jurusan atau opsional kita pilih TKJ saja. Lalu sini biaya SPP-nya sebagai contoh per bulan itu 500. Oke, kita simpan. Ini sudah muncul ya, 500. Nah, ini ada, kita pilih hapus saja, atau kita bisa edit, kita pilih tahun ajarnya ya. Ini sebagai contoh, kita pilih yang ini, update. Nah, oke. Lalu untuk input pembayaran, kita coba cek. Nah, ini kita bisa cari berdasarkan nama ya. Misalkan tadi kita pilih input dari, oke, kita coba cek di data siswanya terlebih dahulu atau NIS-nya ya. Input pembayaran, kita pilih. Sini kita cari, nah ini ada NIS-nya. Jadi kita bisa cari berdasarkan NIS-nya atau namanya. Nah, ini sesuai dengan NIS tersebut tidak ditemukan atau tidak aktif. Oke, kita coba cek. Di sini kita lihat juga di kelas ada totalnya, jadi ada 2 siswa di kelas TKJ, di TKJ 1 tadi. Di sini TKJ ya. Oke, kita masuk di ini. Jadi kita masukkan di NIS-nya, menggunakan NIS teman-teman. Tadi kita menggunakan data nama tidak ditemukan, jadi di sini untuk pembayaran itu masukkan NIS ya, di sini masukkan siswa teman-teman. Jadi dia menginput berdasarkan NIS teman-teman. Oke, muncul ya. Di sini ada namanya Alvira, NIS-nya, kelas, sama tahun ajar, lalu biaya SPP per bulan masih 0. Kita pilih pembayaran bulan ini, kita pilih sebagai contoh bulan 8 atau bulan 1, kita awali. Lalu jumlah bayar, coba kita pilih 400 saja sebagai contoh. Lalu di sini tunai, keterangannya sini pembayaran 1 sebagai contoh. Kita proses. Ini di sini untuk tombol prosesnya belum berfungsi, atau kita coba di sini 500. Wallet, kita ini proses. Oke, belum bisa ya, atau tidak lengkap untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini keterangan data tidak lengkap untuk melakukan pembayaran. Oke, kita coba mungkin di Agustus. Oke, kita pilih opsional di sini, harusnya kita pilih yang tunai, kredit, transfer, kita pilih transfer, kita kirim. Masih belum berfungsi teman-teman untuk melakukan input pembayaran. Oke, masih belum berfungsi. Di sini keterangan data tidak lengkap untuk melakukan pembayaran. Oke, kemungkinan kita cek data siswanya terlebih dahulu, apakah gara-gara data siswanya yang tidak lengkap sehingga tidak bisa melakukan pembayaran. Oke, kita edit. Di sini kita coba gunakan nomor HP yang real. Oke, kita masuk di ini di SP 500, kita pilih pembayaran, kita masukkan NIS-nya, kita copy terlebih dahulu NIS-nya kan. Oke, ini NIS-nya kita copy di input pembayaran. Oke, ini biaya SPP untuk tingkat 10 pada tahun ajaran belum diatur. Oke, jadi di sini pembayaran SPP itu belum diatur, sudah kita atur terlebih dahulu. Kita edit. Ini harusnya sudah kita atur teman-teman. Ada 500 SPP. Oke, kita pilih, kita coba cek. Di sini kita coba cek dulu tahun ajarnya, lalu data siswanya, tahun ajar ini tidak aktif, kita hapus saja. Oke, kita coba edit dulu data siswanya, coba kita masukkan 2025 saja di sini ya, tahun masuknya 2025, update. Lalu tahun ajarnya kita lihat 2025 2026. Lalu pembayaran SPP-nya kita lihat
kita update dulu tingkat ya. Oke, update, lalu masuk pembayaran. Oke, di sini keterangannya SPP untuk di sini untuk biaya SPP bulanan masih Rp0 tertulis teman-teman. Di sini untuk pembayaran SPP-nya masih belum ya. Oke, kita coba melakukan perbaikan. Ini kita coba hapus saja satu. Coba tambah 2004. Ini kita pilih. Di sini opsional kosongkan untuk semua jurusan. Biaya per bulan misalkan 1.300. Nah ini untuk 2000 ini 2005 2006 kita coba edit, hapus saja tingkatnya, lalu kita hapus aja update, jadi semua jurusan ya sama untuk tingkat 10. Lalu kita masuk di input pembayaran. Nah di sini otomatis muncul teman-teman. Nah di sini kita di tahun ajaran 2024 ya, 2024 2025 teman-teman. Kita memiliki tahun ajaran ya 2024 2025 itu sudah sebanyak 300.000 teman-teman. Oke, kita lihat di biaya pembayaran 300.000 itu tahun 2024 2025 teman-teman. Jadi di sini sesuai dengan data siswa masuk tahun kapan ya, tahun ajarannya berdasarkan siswa ini tahun ajaran berapa ya. Nanti disesuaikan ini 300. Coba kita cek di data kelas juga. Untuk data kelasnya di sini di sini ya tahun masuk. Nah, oke, kita coba edit yang ini. Kita pilih 2000. Ini masuk, kita pilih 2025 sebagai contoh. Oke. Nah, tadi kan kita masuk di 2024 ya. Tahun masuknya itu 2024. Kita coba cek yang atas nama Didi. Oke. Sorry, atas nama yang 10 ya. Nih. Kita coba, kita pilih data siswanya sebagai contoh saja sampel. Ini ya. Oke. Kita coba masuk di data. Sorry, ini kita coba cek listnya. Nah, di sini masih kosong, dia di tahun ajaran 2024 2025 ya. Pembayaran SPP-nya juga masih kosong, masih belum diatur ya. Oke, kita atur dulu. Oke, data siswanya kita pilih, coba kita pilih ini. Kita pilih dia status masuk, sorry di sini termasuknya masih 2023, kita pilih 2025. Update. Nah, ini untuk Siti juga kita update di 2024 ya. Sama dengan Alvira, kita lihat 2025 Alvira. Oke, kita coba cek Budi input pembayaran. Nah, di sini masih kosong ya. Pilih di sini untuk BSPP tingkat 12 pada tahun ajaran belum diatur ya. 2004 2005. Oke, kita coba cek di 2004 2005. Di sini hasil yang kita perhatikan ini antara tahun ajaran dengan PRSPP dan data siswanya harus sinkron teman-teman, agar di penginputan datanya nanti sesuai teman. Oke, kita coba cek lagi, masih ya. Kemudian kita cek data siswa sebagai contoh ini ya. Nah, ini muncul ya 300.000. Di sini juga kita bisa melakukan pembayaran, otomatis muncul bayar 300.000. Di sini sebagai contoh kita pilih Februari teman-teman. Oke, di sini tunai, lalu kita pilih keterangan kosong saja, lalu proses pembayaran. Nah, di sini pembayaran berhasil teman-teman ya. Lalu kita pilih ini. Nah, di sini masuk di ini ya, ada di riwayat pembayaran teman masuk atas nama Alvira ya, untuk pembayaran Februari ya. Oke, ini ada Februari 2024. Lalu 300.000 ini melakukan transaksi di tanggal 20 Agustus, statusnya lunas. Nah, ini kwitansinya teman-teman. Kita coba cek kwitansinya. Nah, ini kwitansinya kita bisa lakukan download teman-teman. Nah,
Di sini untuk namanya teman-teman silahkan sesuaikan berdasarkan akun nanti. Oke, nah ini ada cetak akuntansi. Kita pilih cetak akuntansi untuk melakukan pengecekan ya. Ketika teman-teman ingin melakukan download teman-teman. Oke, ini lalu kita pilih untuk laporan. Nah di laporan ini kita klik generate laporan untuk memulai. Oke, kita pilih ini ada generate laporannya, tulisannya warna kuning. Di sini juga ada pilih laporan tunggakan ya. Ini untuk laporan tunggakan ada. Ya, ini ada, kita pilih generate laporan. Nah, di sini untuk tunggakan kayaknya masih belum ada ya, teman-teman. Ini. Lalu di sini ada pengaturan, kita coba cek. Ini ada pengaturan kita ini untuk menambahkan undang pengguna. Jadi teman silakan pilih emailnya ya. Email yang digunakan untuk diundang. Nanti ya coba. Oke, kita daftar untuk pengguna. Untuk role-nya kita coba yang petugas. Kita undang. Oke. Jadi kesalahan ya di sini untuk fitur undangnya masih belum kita pilih. Oke, di sini. Oke, di sini ada error ya teman-teman. Oke, untuk melakukan undangan error. Oke. Nah, ini aplikasinya sudah 80% normal ya. Jadi di kendala teman-teman itu ada di yang teman-teman harus perhatikan, yaitu di data kelas harus disesuaikan betul tahun ya, harus disesuaikan betul tahun masuknya kapan, lalu data siswanya disesuaikan juga, lalu tahun ajarnya agar untuk melakukan pembayaran nanti teman-teman sesuai dengan data atau tahun ajarnya ya. Sebagai contoh kita pilih ini Siti ya, Siti kita coba cek. Nah, di sini otomatis ya juga 300.000 ya teman. Jadi kita bisa lakukan pembayaran. Kita bisa pilih jenisnya dia melakukan pembayaran di bulan berapa. Sebagai contoh kita pilih bulan Juli. Lalu untuknya kita pilih sebagai contoh transfer. Nah, ini sebagai contoh BRI. Jadi transfernya dari BRI, kita klik. Nah, sini berhasil, kita lihat di riwayat pembayaran. Nah, ini riwayat pembayaran sudah tampil ya berdasarkan ini. Di sini juga kita bisa cari berdasarkan NIS-nya. Sebagai contoh ini kita pilih saja. Nah, ini muncul NIS-nya teman, muncul datanya. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk tampilannya. Ya, tampilan untuk pembayaran SPP digital. Jadi di sini bisa digunakan, sudah 90% bisa digunakan. Namun di sini teman-teman ketika ingin melakukan perubahan, jadi teman-teman bisa ubah kembali melakukan pengiriman form untuk warnanya ya, atau teman-teman juga bisa mengatur untuk pengaturannya di sini ya. Sini ada pemberitahuan cara mengenal pengguna baru. Untuk mengundang admin atau petugas baru, Anda harus menggunakan fitur invite user ya, yang tersedia di dashboard utama platform tempat dan tidak dapat mengundang pengguna dari sini. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa ubah nanti ya untuk pengaturan tambah user ya, untuk menambahkan user ya. Oke, jadi ini undangnya juga menggunakan invite user teman-teman ya. Oke. Nah, di sini sebagai contoh kita coba lakukan pengiriman form ulang untuk pengaturan dan untuk warna. Coba sebagai contoh. Oke teman-teman, untuk form selanjutnya kurang seperti ini. Jadi di sini saya instruksikan untuk merubah warna kuning atau yellow dan menambahkan fitur tombol tambah user ya, menggunakan email dan passwordnya otomatis. Ya, otomatis menggunakan password email. Ini kita coba. Ketika kita masih memiliki limit pengiriman, ya, ketika tidak berarti nanti akan error teman-teman. Kita coba cek. Jadi teman-teman silakan untuk formnya itu saran agar tidak terlalu banyak melakukan pengiriman, karena akun gratis itu memiliki batas pengiriman form ya teman-teman. Oke, kita coba kirim apakah masih bisa melakukan perbaikan atau bisa melakukan perubahan. Nah, di sini dalam proses perbaikan teman-teman, di sini masih dalam proses pemikiran atau proses perubahan. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Teman-teman, di sini ternyata kita mengirim limit
ya. Jadi limit kita sudah habis. Jadi di sini kita disuruh menunggu lagi ya. Ada ini pemberitahuannya. Jadi limitnya sementara sudah limit kan ya. Untuk kreditnya sudah limit ya. Jadi di sini ada saya telah mengganti warna kuning dan warna orange teman-teman. Oke, kita coba cek di sini. Kita lihat dia mengganti warna kuning dan warna orange. Namun di sini tidak ada perubahan, yang masih sama, masih warna kuning ya ini. Oke, nah ini kurang seperti ini. Jadi kemungkinan juga ketika teman-teman ingin membuat aplikasinya nanti, itu kemungkinan juga tidak sesuai dengan ini ya warnanya. Mungkin warna aplikasi teman-teman itu bagus atau sudah sesuai, tidak seperti ini ya, dibuatkan warna kuning jadi agak kontras ya dengan tulisan di belakang ini tidak kelihatan ya teman. Oke, namun untuk aplikasinya sudah normal ya, sudah berjalan. Kita cek untuk pengaturan saja. Nah, di pengaturan ini tidak ada perubahan ya, jadi dia hanya merubah warna tadi untuk informasinya. Oke, nah kurang lebih seperti ini untuk aplikasinya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Nah di sini untuk pembayarannya sudah ada pembayaran bulan ini 600 karena kita tadi melakukan 11 pembayaran itu 2 kali 300 ya. Jadi di sini ada estimasi tunggakan sebesar 900 teman-teman, perlu ditindaklanjuti ya. Oke, di sini juga ada riwayat pembayaran. Jadi teman-teman bisa cek untuk laporan juga ada ya. Teman-teman bisa ini ada untuk laporan tunggakan, kita pilih generate laporan. Namun karena kita tidak memiliki tunggakan laporan ya teman-teman, jadi itu generate hasilnya kosong ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk melakukan pemanggilan aplikasi. Untuk alamat URL-nya teman-teman bisa klik yang ini, kita pilih ya, pilih yang share, lalu ini URL-nya teman, kita klik copy, coba kita buka. Oke, kita buka ya sini, atau kita buka menggunakan sini saja teman. Kita buka di sini saja. Nah ini kita login menggunakan data Google ya, data Google atau data akun yang kita gunakan tadi untuk membuat projectnya teman. Maka untuk tampilannya kurang lebih seperti ini muncul ya. Di sini ada riwayat ya, tadi kita melakukan transaksi pembayaran untuk simulasi. Kita juga bisa klik lihat semua, maka muncul langsung di halaman beranda. Oke, kita spill saja untuk menunya lagi sini. Jadi sini terdiri dari dashboard, ada menu ya, ada aksi cepat juga, lalu ada informasi pembayaran terbaru teman-teman ya. Oke, jadi di sini untuk tampilannya yaitu untuk tampilan pertama itu adalah data siswa yang melakukan pembayaran terakhir kali, jadi update ya. Oke, di sini ada data kelas. Nah, untuk data kelasnya ada dua. Di sini untuk hapus, edit, dan tambah itu berfungsi dengan normal. Lalu data siswa juga hapus, edit, dan tambah itu berfungsi dengan normal. Di sini ada status, jadi teman bisa pilih apakah siswa ini sudah lulus, pindah atau keluar. Di sini juga ada filter mencari siswa berdasarkan kelas ya teman-teman. Jadi yang muncul di sini berdasarkan kelas yang kita input di awal. Oke, ini. Lalu ada tahun ajar. Nah, di sini tahun ajar kita bisa melakukan hapus, edit, dan tambah. Di sini teman-teman harus perhatikan sesuai dengan datanya ya, agar data biaya SPP sini untuk menu pembayaran SPP juga ada muncul. Teman bisa tambahkan periode keberapa ya, tahun ajaran keberapa, lalu tingkatnya kelas berapa teman-teman. Lalu di sini opsional, artinya semua tingkat kelas 10 pembayaran sama. Ketika beda, teman-teman bisa isi kelasnya atau jurusannya, misalkan TKJ, RPL, dan lain sebagainya. Ya, ketika setiap tingkat atau jurusan berbeda-beda pembayaran SPP-nya bisa. Ketika kosong, teman kosong, maka ada tulisan semua jurusan sama ya di sini pembayarannya. Lalu input pembayaran. Di sini untuk input pembayaran, teman-teman bisa masukkan data sesuai dengan NIS-nya teman-teman. Sebagai contoh, ini data pembayaran, input pembayaran, masukkan NIS-nya. Kita coba cari. Nah, ini muncul data biodata siswa. Di sini ada kategorinya teman-teman. Ini untuk data siswa ini atas nama Alvira itu untuk pembayaran SPP-nya itu sebanyak
300 per bulan ya, kategorinya 300 untuk pembayaran SPP per bulan. Nah di sini teman-teman bisa pilih. Nah di sini kita lihat di bulan Februari tadi kita sudah melakukan pembayaran. Kita coba di bulan Maret. Oke, di sini 300. Kita pilih misalkan e-wallet. Di sini sebagai contoh sebagai dana. Oke, dari dana lalu kita pilih proses pembayaran. Nah, di sini berhasil tersimpan teman-teman ya, statusnya berhasil. Akan kembali kosong. Lalu di sini ada riwayat pembayaran. Nah, di riwayat pembayaran masuk ya, di sini ada datanya. Ini tadi kita melakukan pembayaran di tanggal 20 Agustus dengan status lunas. Lalu ada ini, kita bisa cetak kwitansinya teman-teman sebagai bukti pembayaran. Ini ada, ini fitur cetak, kita bisa klik lalu bisa lakukan pengecekannya. Oke, di sini tampilan kwitansinya itu ada nama sekolahnya, nomor kwitansinya, NIS-nya, tanggal pembayarannya kapan, lalu namanya, ini keterangan pembayaran SPP bulan berapa, jumlahnya dan totalnya teman-teman. Oke, di sini juga kita lihat juga di sini ada keterangan terima kasih atas pembayarannya, keterangannya dana, seperti dari dana, jadi sesuaikan dengan keterangan ya teman. Ini ada laporan, ini laporan untuk tunggakan. Jadi ketika teman-teman di sini ada instruksi, klik generate laporan untuk memulai, kita klik generate. Di sini masih kosong tunggakannya, jadi teman-teman juga bisa download dalam bentuk Excel. Nah ini ada pengaturan, di sini pengaturannya teman-teman bisa tambahkan tombol tambah ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan status login itu admin atau petugas teman-teman. Nah di sini ada tombol logout. Jadi aplikasinya kurang lebih seperti ini ya. Kurang seperti ini, sudah 90% ini, sisa kita ubah warnanya sama beberapa fitur yang kita tambahkan saja. Oke, untuk aplikasi SPP digital pembayaran sekolah kurang lebih seperti ini. Semoga bermanfaat. Ketika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan sematkan di komentar, atau teman-teman bisa kontak kami di kontak di link berada di deskripsi. Nanti kami sematkan link untuk kontak. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.